Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Ya Mas, terima kasih. Nama saya Miswa Andi Azhari, SSN. Saya kelahiran dari Surakarta, 28 Januari 1986. Saya lulusan dari Institut Seni Indonesia Surakarta atau biasa disingkat ISI Surakarta. Jurusan saya tari. Kebetulan setelah saya lulus, saya hijrah ke Jakarta dan mengabdikan diri saya untuk, kalau orang Jawa itu mengopeni, nguri-nguri budaya lah. Di Taman Mini lah saya mengabdikan, dan kebetulan di Taman Mini ini saya menjabat sebagai leader pelestarian dan pengembangan. Nah, untuk pengalaman berkesenian saya mulai sejak saya di tingkatan SMKI, itu sejajar dengan SMA. Kalau namanya sekarang adalah SMK Negeri 8 Surakarta. Di situ saya bertemu dengan koreografer muda, dan disitulah saya memulai diri saya untuk tidak hanya menjadi seorang penari, saya juga harus menjadi seorang penata tari atau koreografer. Karena bagaimanapun kepuasan batin dari seorang seniman tari itu harus sebuah karya besar. Dan akhirnya saya membuat sebuah karya yang awal sekali itu adalah Romo Bargowo. Ya, kalau karya seni yang paling berkesan dalam saya dari semua karya-karya itu, yaitu karya seni saya itu Mata Hati. Kenapa saya Mata Hati itu paling berkesan? Karena Mata Hati itu menceritakan seorang gadis yang mempunyai jiwa kepatriotisme, dan Mata Hati itu berasal dari asal saya sendiri, kota Surakarta. Karena Mata Hati ini adalah istrinya Raden Mas Said, itu raja pertama Mangkunegaran. Jadi memang saya ingin menampilkan bahwa kearifan lokal dari kota saya, yaitu kota Surakarta, itu bisa membuat sebuah mahakarya yang bisa dibanggakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Balik cerita dari Mata Hati ini, dari Mata Hati itu adalah sebuah sendera tari ya, drama tari. Jadi di tari itu harus dibedakan Mas, tari itu kalau tari paket itu kan kayak yang di Jawa Barat ada jaipong gitu. Nah kalau ini kan bercerita itu, kalau di Jawa atau di daerah saya itu istilahnya sendera tari atau drama tari. Jadi di sini itu memang Mata Hati ini menceritakan perjuangan tokoh Raden Mas Said dan Rubiah itu untuk melawan penjajahan pada zaman penjajahan VOC Belanda. Jadi di sini memang tokoh-tokoh nasional ada semuanya, termasuk Diponegoro atau Cut Nyadin yang dari Aceh itu, si Malahakama Yama itu. Tapi ini kan memang saya mengangkatnya itu yang asal saya, yaitu ya Surakarta itu. Jadi ya idenya itu hanya simple Mas, bahwa saya akan menanamkan kepada anak muda atau milenial untuk mempunyai jiwa patriotisme. Jadi sebenarnya kalau dulu dijajah Belanda, sekarang itu juga masih dijajah dengan mungkin apa itu istilahnya HP, atau kalau orang milenial ini gadget apa itu kan juga bagian dari penjajahan.
Ya, harapan saya hanya satu, semoga pemerintah pusat itu peduli dengan kebudayaan yang ada di Indonesia, baik dari segi karawitan, musik, gamelan, terus dari segi tari, dari segi perfilman, semuanya pemerintah harus peduli, karena bagaimanapun seniman sukses menghasilkan sebuah karya itu kalau tidak ada dukungan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah setempat juga tidak bisa berkembang. Jadi kesimpulannya saya hanya ingin bahwa Indonesia itu mempunyai roh untuk bahwa negara kita adalah negara yang berbudaya. Karena kalau dilihat dari semua atau kita bisa berdiplomasi dengan negara-negara lain itu lewat kebudayaan. Pesan saya kepada generasi muda hanya satu, cintailah budayamu sendiri. Jangan mencintai budaya yang bukan itu dari kearifan kita. Walaupun kita sekarang terjajah dengan budaya luar yang masuk, anak-anak lebih tapi akan kembali lagi untuk kebudayaan kita akan dicintai oleh anak-anak milenial sekarang. Dan saya juga berharap sebenarnya karena ini anak muda ya, anak muda yang sekarang milenial ataupun bisa disebut anak gaul, itu sebenarnya pendidikan budi pekerti harus ada. Karena saya lihat di kurikulum pendidikan juga budi pekerti juga sudah tidak ada. Mungkin itu bisa menjadi landasan untuk anak-anak muda itu mencintai budayanya sendiri. Ya Mas, terima kasih atas tanya jawabnya atau wawancaranya. Tapi kalau bahasa gaulnya itu podcast ya. Kalau bahasa tren-trennya sekarang ini podcast yang sangat singkat. Mungkin semoga informasi yang saya berikan bisa berguna bagi adik-adik mahasiswa semuanya. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih, dan saya mengucapkan salam budaya, lestari budayaku. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.